quiet of the night, a child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A son is given, His promise remains everlasting. Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son. Shalom untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Duduknya jangan di belakang lah ya. Yang di depan boleh diisi dong. Ayo yang di depan boleh diisi. Biar nanti yang datang itu nggak ngelewat-lewatin kita gitu. Ayo maju ke depan ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau merayakan hari ini, hari sukacita, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Amin saudaraku. Hari ini berikan dulu salam kiri kanannya wajah bersukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bisa merayakan Tuhan hari Natal, hari kelahiran-Mu bagi setiap kami. Untuk menebus setiap kami umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami Bapa datang dalam segala keberadaan kami. Tuhan kami pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai dan damai sejahtera. Makna Natal yang kami warnai pada hari ini menjadi bagian setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menghampiri tata Tuhan. Mau memuji, mau menyembah Engkau. Tuhan Engkau persiapkan hati kami, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami sambut Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus yang bersukacita, sama-sama kita katakan, Amen. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya ajak bangkit berdiri saudaraku. Sambutlah Yesus. Mari
dia ajaib. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku, dan ampuniku.
katakan bagi Dia, bagi yang mulia. Kuangkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Sang Raja, lah Yesus. Yes Lord, tinggikan Yesus. Kami berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Hanya bagimu kami angkat tangan, kami puja, aku puja, ku cinta, ku sembah. Yes, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih. Haleluya. Hari ini saya sungguh bersuka cita. Melihat saudara juga bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sekali lagi saudaraku, sembah dan puji Dia. Dengan suara yang lantang katakan sembah. Sembah dan puji. Amin Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah
Yes. Kita yang tinggal di Pulau Batam yang tidak pulang ke kampung, kita bersuka cita. Kampung kita juga di Batam. Amin saudaraku. Jangan bersedih tidak berjumpa dengan keluarga. Kami juga seperti itu. Anak kami jauh, kami ada di sini. Tapi kami tetap berusaha bersuka cita. Menyambut Tuhan Sang Raja yang memberikan damai sejahtera. Sukacita bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita satu lagi. Masih mau saudaraku? Yes. Haleluya. Gloria hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kami datang bawa segala pujian kami Tuhan. Yesus
sekarang kita masuk dalam acara yang paling inti pada hari ini, penyalaan lilin. Saya mau panggilkan yang mewakili IJF Men, Bapak Mulyadi. Yang mewakili IJF Omen, Ibu Sibarani, mamanya Kak Penny. Yang mewakili pastoral Pak Herman, Pastor Herman, senior pastor, Pastor Adi. Yang mewakili Om Pro, Saudara Sermon. Yang mewakili TYC, Deborah. Yang mewakili sekolah minggu, Kesia Ginting. Malam kudus, sunyi senyap. Jemaat saya ajak bangkit berdiri. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia. Saya persilahkan untuk membagikan kejemahan. Kristus anak Daud. Kita angkat pujian ini dari awal. Malam kudus, sunyi senyap, dunia. Hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus. Kita angkat lilin kita ke atas. Yes. Tidur tenang. Kita angkat pujian ini dari awal malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, kau surga bernyanyikannya. Lembah menyaksikannya. Lari Raja Shalom. Lari Raja Shalom. Terima kasih, kita matikan lilin kita saudara. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Kami sungguh bersuka cita hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau pulang dari tempat ini dengan sukacita, damai sejahtera dan kemenangan daripada Tuhan. Karena itu kami mau persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Karena kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Yesus, kasih yang Kau beri, Kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini.
berdiri, kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang setia selamanya. Selamanya kau setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak berubah, yang tak Kasih yang sempurna. tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kasih-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itulah kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dan kasih itu akan terus ada menyertai kehidupan kami untuk selama-lamanya. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, sungguh baik Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami menyiapkan segala hidup kami ya Tuhan. Untuk kami diberkati dalam momen yang baik ini, yang spesial ini ya Bapa. Kami sungguh merindukan kami mendapatkan berkat ya Bapa. Berkat Natal, berkat sukacita, berkat damai sejahtera terus ada bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semua. Puji nama Tuhan. Ya, kita hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial ya, dan memang patut kita rayakan di tengah-tengah kehidupan kita ya. Layak kita rayakan di tengah-tengah kita. Hari Natal adalah hari yang bersukacita buat saudara dan saya. Amin ya. Kita rayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kelahirannya ya, tanpa kelahirannya ke dunia maka tidak ada karya keselamatan itu ya. Dan oleh sebab itu dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan sukacita ya. Hari ini saya melihat luar biasa jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan ya, penuh dengan sukacita ya. Haleluya ya. Nanti jangan lupa undang kalau ada yang open house ya. Ya. Makan mie goma oke ya. Ya, meriah tidak berarti harus mewah ya. Bisa juga dirayakan dengan sederhana di rumah, berkumpul, karena ini momen yang sangat luar biasa. Di mana kita bisa berkumpul jarang-jarang ya dengan keluarga, mungkin yang dari jauh datang ke Batam, yang di Batam datang ke kampung halaman ya untuk merayakan Natal, kita bisa kumpul bersama-sama. Ini momen yang sangat indah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya. Pakailah dengan sebaik-baiknya ya, berkumpul dengan keluarga yang dikasihi ya. Nah, kita jangan lupa di tengah-tengah perayaan Natal yang dilakukan di seluruh dunia pada hari ini ya, dengan meriah. Tapi ada satu pesan yang mau disampaikan buat saudara dan saya, yaitu kasih.
Tadi kita baru nyanyikan kasih yang sempurna. Ya. Ada satu pesan di dalam setiap perayaan Natal. Bahkan minggu lalu ya, minggu sebelumnya kita merayakan Natal sama apa yang disampaikan tentang kasihnya Tuhan. Tuhan menjadi sama dengan manusia lahir ke dunia, satu-satunya yang menjadi alasannya adalah karena kasihnya yang begitu besar buat saudara dan saya. Amin. Ya. Saya bacakan satu kebenaran firman Tuhan yang sudah sering kita dengar ya dalam momen Natal dan lain sebagainya. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sangat nyambung ya lagu pujian tadi dengan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini. Kasih yang sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya. Ya, karena begitu besar kasih Allah itu. Keputusan Tuhan untuk menjadi manusia lahir di kandang domba, kemudian menjalani kehidupan di dunia ini, mengalami yang namanya aniaya, disiksa, dihina, dihukum. Ya. Dihukum sama seperti hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat yang paling jahat. Itulah yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi lahir ke dunia itu bukanlah satu keputusan yang mudah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Semua itu bukanlah keputusan yang mudah. Tapi semua itu dilakukan dengan satu alasan, yaitu karena kasihnya kepada saudara dan saya yang ada di tempat ini. Ya. Tuhan tidak mau umat yang dikasihinya mengalami yang namanya kebinasaan. Ya. Oleh sebab itulah dia lahir ke dunia. Biarlah dia juga lahir di dalam setiap hati kita. Jadi benarlah firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, tidak terukur. Ya. Panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Ya, tidak bisa terukur. Kasih yang sempurna, kata firman Tuhan. Ya. Nah, untuk menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu, pada hari ini saya ingin sampaikan sebuah perumpamaan, ya, anak yang terhilang. Saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah sering mendengar ya tentang kisah ini, tentang anak yang terhilang, ya. Ya. Jadi kita pakai momen dalam waktu 40 menit ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik ya. Nanti jangan ada yang mondar-mandir. Krok. Ya. Itu pintunya. Kemarin saya coba cari oli, gak ada oli. Ya. Bunyi terus soalnya saudara. Ya. Ya. Perikop tentang perumpamaan anak yang terhilang. Ya. Saya bacakan firman Tuhannya ya, supaya kita memahami apa yang terjadi tentang perumpamaan ini. Yesus berkata lagi, ayat yang ke Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, enggak ada sih di situ ya. Dengarkan saja baik-baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa,
Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dipahami ya, sampai di situ ceritanya ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Ini kata anak bungsu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hati bapa oleh belas kasihan. Ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul anak bungsu ini. Lalu merangkul dia dan mencium dia. Ya, ketika anak bungsu itu kembali dari jauh sudah kelihatan. Ya, ayahnya berlari-lari untuk mendapatkan, ya, dirangkulnya, diciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambut itu, sembelih dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, yang ke-24 ya. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ya. Satu kisah perumpamaan yang disampaikan tentang anak yang terhilang, ya, diakhiri dengan happy ending. Di dalam perumpamaan ini, dalam kisah anak yang terhilang ini, sang ayah yang diceritakan di dalam perumpamaan ini, itu menggambarkan Tuhan Yesus. Dan si bungsu juga si sulung adalah menggambarkan manusia yang berdosa. Ya, ingat ya, dalam kisah ini sang ayah yang merindu-rindukan anaknya kembali, yang berbelas kasih kepada anaknya yang sudah menyakiti dia, itu menggambarkan Tuhan Yesus. Si bungsu yang sudah menyakiti ayahnya itu menggambarkan manusia yang berdosa. Ya. Ayah dari anak yang terhilang ini begitu mengasihi anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya telah berbuat buruk, telah menyakiti hati ayahnya, tetapi tetap saja ayahnya mengasihi anak-anaknya. Karena apa? Karena statusnya, si bungsu dan si sulung. Kenapa terus dikasihi? Walaupun
berbuat jahat, menyakiti bapaknya. Karena statusnya, karena identitasnya sebagai anak. Karena statusnya, identitasnya sebagai anak. Saudara dan saya dikasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Itu karena identitas diri kita sebagai orang percaya. Karena identitas diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Bapa di surga. Itulah yang membuat ya Tuhan terus berbelas kasih pada saudara dan saya. Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Semua orang yang menerima dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Diberikan kuasa untuk menerima kasihnya Tuhan. Diberi kuasa untuk dipelihara Tuhan. Diberi kuasa untuk dijagai, dilindungi. Ya. Diberi kuasa untuk diperlakukan sebagai anak-anak Allah. Ya. You are so loved. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bapa di surga sangat mengasihi semua kita yang ada di tempat ini. Amin. Ya. Yesaya 43 ayat yang ke-4a ya. Firman Tuhan katakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini dan Tuhan mengasihi engkau. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa kita di surga. Dalam firman Tuhan yang lain katakan kita ini adalah biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan sangat berharga. Punya nilai yang tinggi, sesuatu yang berharga itu punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Ya. Yang berharga itu Tuhan pelihara. Biasanya sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap berharga. Biasanya kita jaga baik-baik dia. Ya, kita pelihara. Ya. Oleh sebab itu identitas kita sebagai anak-anak Allah harus kita hormati. Ya. Tidak boleh gampangan. Hidupnya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dianggap sepele. Identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah orang yang berharga, punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam kisah anak yang terhilang dalam Lukas tadi, anak yang bungsu ini nggak paham, nggak mengerti tentang kasih Bapa ini, bahwa dia adalah identitasnya sebagai anak Bapa. Ya. Makanya suka-suka dia meminta bagian warisan, sebenarnya tidak diminta pun akan dikasihkan suatu saat nanti. Pasti. Apa yang dimiliki oleh bapaknya itu akan menjadi miliknya si bungsu dan juga si sulung. Ya. Nah ini yang tidak dipahami oleh si bungsu. Ya, orang tua, ayah yang sudah dari kecil memelihara, mendidik sampai dia besar, ya. Dia tidak pernah
pernah merasakan sedikit pun bagaimana sih cinta ayah itu kepada anak. Cinta ayahnya kepada anak itu dia tidak bisa pahami, bahkan tidak rasakan sedikit. Makanya dia berbuat begitu menyakiti hati Bapa. Ya. Lukas 15 saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sampai di sini boleh dipahami ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi momen Natal ini kita mau bersukacita. Ya. Kita menyambut tahun 2025 ini dengan satu kegairahan, dengan semangat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya. Untungnya dia bertobat. Dia mulai memahami. Ya, lewat pengalaman pahit. Lewat pengalaman buruk yang dialami oleh si bungsu menyadarkan dia. Ya, ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah oleh hatinya oleh belas kasih. Oleh karena kasihnya. Ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Jadi waktu si bungsu pulang dari jauh dengan langkah gontai, ya, dengan rasa bersalah, merasa tidak layak untuk datang ke rumah Bapa kembali. Dia sadar bahwa dia sangat menyakiti hati bapaknya. Ya. Meminta bagian yang seharusnya belum menjadi bagiannya, kemudian dihabiskan, berfoya-foya. Ya. Dia telah mencoreng nama baik ayahnya. Dia merasa tidak pantas untuk menjadi anak bapaknya. Ketika kita menyadari pelanggaran kita, kesalahan kita, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita datang kepada Bapa di surga, datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tuh sering banyak melakukan pelanggaran dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekali pelanggaran, banyak sekali hati Tuhan disakiti oleh setiap kehidupan kita. Banyak, terlalu banyak. Kita mesti sering datang kepada Tuhan minta ampun dan bertobat. Ya. Si bungsu hanya berharap ayahnya bisa menerima dia kembali. Dia berpikir ya, saya berharap bisa diterima oleh Bapa, ayah. Ya. Walaupun hanya sebagai budaknya, sebagai orang upahannya. Begitulah, kalau orang sudah kehilangan identitas diri sebagai anak, maka nilai-nilainya jatuh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Cara pandangnya pun jadi jatuh. Tidak lagi sebagai anak Bapa di surga. Ya, orang yang sudah kehilangan identitas diri sebagai anak, cara pandangnya, mentalnya pun jatuh. Ya. Dia membuat nilai dirinya rendah. Jadi dia berpikir, saya akan kembali ke rumah Bapa, ayahku. Jadi budak pun di situ nggak apa-apa. Padahal di mata ayahnya tidak demikian. Ketika ayahnya melihat si bungsu kembali, bagaimana reaksi ayah? Ya, gimana respon ayah kepada anaknya? Apakah ayahnya kemudian marah-marah? Kamu gitu ya. Kamu sudah menyakiti ya, begitu ya. Ya, kemudian diambil dicambuk gitu ya. Enggak demikian. Diceritakan dalam perumpamaan ini enggak demikian. Ya. Kemudian bapak itu marah-marah mengusir, kamu kembali. Jangan sampai sini, kamu bukan anakku lagi. Enggak demikian. Diceritakan dalam perumpamaan ini. Ya. Ayahnya katakan kamu tidak mungkin menjadi orang upahan. You are my son. Ya. Kamu itu berharga. Jadi apapun kondisi kita banyak melakukan pelanggaran. Ketika kita datang kepada Bapa di surga, Tuhan katakan, you are my son. Ya.
Aku mengasihi kamu. Jadi ayahnya memberi nilai yang tinggi. Orang yang berharga. Meskipun waktu itu sebenarnya anaknya sangat tidak layak untuk datang kepada bapaknya. Yang sudah menyakiti hati bapaknya. Tapi anak tetaplah anak. Tidak bisa berubah menjadi orang ubahan. Tidak bisa berubah menjadi budak statusnya. Ya. Anak tetaplah anak. Ketika dilihatnya anaknya dari jauh, ya dia datang. Anakku kembali. Anakku kembali. Sudah lama aku menanti-nantikan dia. Ya. Ayahnya berkata, anak yang kukasihi sudah lama meninggalkan aku. Sekarang dia datang kepadaku. Ya, bapaknya berlari-lari untuk mendapatkan anaknya. Mungkin waktu itu dia masih kotor karena dia kerjanya di ngurus babi, ya. Kotor, berbau mungkin. Enggak peduli bapaknya. Dirangkul ya, diciumnya anaknya. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Ayahnya sangat merindukan anaknya kembali. Ya. Sudah lama dia menanti-nantikan anaknya bisa kembali ke rumahnya. Ya. Mengapa dia melakukan semuanya itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-20. Satu alasan. Ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Karena kasih. Ya. Oleh karena kasihnya. Bapak ini tidak bisa membohongi dirinya. Tidak bisa membohongi hatinya, nuraninya. Dia sangat merindukan anaknya untuk kembali. Ya, anak yang dikasihinya. Dan itu diekspresikan lewat sikap dia memeluk, dia mencium anaknya. Ya. Cinta dan sayangnya si ayah kepada anaknya si bungsu begitu besar, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ya. Si ayah tadi menggambarkan siapa? Tuhan Yesus. Dan anak itu gambaran daripada manusia yang berdosa. Dan bahkan kita sering menyakiti hatinya Tuhan. Ya. Ingat, yang mengasihi kita, yang menyayangi kita bukanlah sembarang pribadi. Tapi Bapa di surga. Bapa di surga adalah Allah yang sempurna. Dia sempurna, kasihnya sempurna. Ya. Apapun yang jadi keputusannya, perbuatannya, sikapnya, pemikiran, pertimbangan, hikmat, rencananya, kasihnya adalah sempurna karena dia Bapa yang sempurna. Ya, kasihnya sempurna, Bapak Ibu saudara yang kasih. Apa itu kasih yang sempurna? Perbuatan buruk kita tidak akan pernah dapat mengurangi kasihnya Bapa. Ya, kita sering menyakiti hati Bapa, tapi itu tidak akan pernah mengurangi kasih Bapa kepada kita. Dia mau kita datang kepada Dia kembali, ya, minta ampunan, bertobat. Beda dengan mungkin kehidupan kita di dunia ini, ya. Kalau orang baik sama kita bisa menyatakan kasih sama dia. Suatu saat bisa juga dia tiba-tiba membenci kita. Dan kita juga membenci, berubah. Kasih itu berubah menjadi kebencian. Ya. Tapi Bapa di surga kasihnya sempurna, tidak demikian. Hari ini dia mengasihi, besok enggak. Lusa mengasihi, besoknya enggak, tergantung dari perbuatan kita. Enggak demikian kasih yang sempurna itu. Ya.
Jadi saya perlu tekankan bahwa tentang kasih Bapa yang sempurna kepada saudara dan saya, ya. Mungkin ada di antara kita, ya, kehilangan figur seorang ayah. Mungkin dulu pernah cara mendidiknya mungkin berbeda, tidak salah sih. Mungkin cara mendidiknya saja. Waktu kecil dicambuk mungkin, kerasin pakai ikat pinggang. Ya, kejam bapaknya, ditempeleng mungkin. Ya. Jahat. Nah, tanpa disadari figur Bapa di dunia ini itu sering mempengaruhi, sering mencemari cara kita memandang Bapa di surga. Kita anggap Bapa di surga sama dengan Bapa di surga, Bapa di dunia. Bapa di dunia jahat, cara pandang dia melihat Bapa di surga juga jahat. Enggak demikian, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ya, kepada anak-anak muda di tempat ini juga ya, Bapamu yang di dunia bukanlah Bapa yang sempurna. Hanya Tuhan Yesuslah ya Bapa yang sempurna. Ya, bapak-bapak yang ada di tempat ini adalah bapak-bapak yang terus belajar untuk menjadi bapak ayah yang baik, terus belajar dari anak-anak ya, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mendidik. Ya, bisa aja ayah di dunia ini melakukan kesalahan, bisa. Ya. Tapi karena dia bukan bapak yang sempurna. Tapi sikap kita sebagai anak tidak kemudian harus membenci bapak kita, ya. Tidak harus cuek. Beri mereka kesempatan, ya. Beri mereka kesempatan untuk mereka belajar menjadi orang tua yang baik, jadi ayah yang baik, ya. Saya punya saksian begini, ya. Ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, ya. Karena kita latar belakangnya bukan dari Kristen. Waktu saya telepon orang tua ayah, ya. Saya telepon dia. Sekarang saya jadi Kristen, saya terima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dia marah-marah, Bapak Ibu saya. Dia marah sekali. Kamu bukan anakku lagi katanya. Ya. Tapi saya tahu ayah saya sangat mengasihi saya. Sangat sayang sama saya. Walaupun waktunya sangat panjang sekali untuk bisa kembali berbicara sama dia. Ya. Tapi saya tahu bahwa dia sangat sayang sama saya. Ya. Suatu ketika, udah lama waktunya, ya anak kami pertama lahir, udah besar, udah bisa jalan begitu. Dia telepon, datang ke rumah. Ini mungkin karena musiknya. Jadi teringat ya. Kasih Bapak itu sungguh luar biasa. Jadi tidak ada Bapak yang tidak sayang sama anak. Ya, dia sayang. Jadi kita adalah anak Bapak di surga. Ya. Engkau, saudara dan saya berharga di matanya Tuhan. Ya. Engkau dikasihi. Dia sempurna, kasihnya sempurna buat saudara dan saya. Ya. Siapa engkau di masa lalu tidak peduli. Siapa engkau pada saat ini, dia tidak peduli. Ya. Siapa engkau di masa datang, dia enggak peduli. Kasihnya sama. Ya. Kasihnya sama. Saya bersyukur sekali. Kami dipanggil ke Bali. Ya. Wah, disambut dengan meriah, ya.
Kasih Bapa. Nah, lewat perumpamaan ini, anak yang terhilang ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati kasih Bapa itu. Ya. Kita dikasih Bapa bukan karena perbuatan kita. Ingat ya. Bukan atas apa yang kita kerjakan, bukan karena kita mau melayani, bukan karena usaha kita, ya, rajin datang ke gereja setiap minggu kemudian kita dikasih Bapa, bukan, ya. Itu karena semata-mata anugerah yang kita terima dari Bapa di surga. Amin. Ya. Itu cintanya, kasihnya Bapa di surga itu tanpa pamrih, tanpa ada alasan apapun juga mengasihi. Jadi ketika saya siapkan firman hari ini, ada satu lagu ya, mungkin pernah didengar ya, buat kita semua ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Oleh kasih karuniamu, kau dapat memanggilmu Bapa. Oke, cukup dulu sampai di situ ya. Ya, sorry ya, saya potong ya. Nanti kelamaan ya. Ya, kasih yang sempurna telah kuterima dari Bapa di surga. Bukan karena kebaikanku, kata pujian tadi ya. Hanya oleh kasih karuniamu. Ya, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melayakkan saudara dan saya. Kasih Bapa, kasih yang sempurna. Ya. Nah, jadi jika status kita sebagai anak Bapa, artinya kita diakui, diterima dan dikasihi oleh Bapa di surga. Itu adalah satu anugerah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, next slide ya. Yang pertama, kita seharusnya hidup dengan rasa syukur dan sukacita yang besar. Makanya saya bilang hari ini adalah hari yang spesial. Yang harusnya kita rayakan dengan sukacita besar, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita karena kelahiran dunia, ya, ke dunia, identitas kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Ya. Penerimaan dan kasih Tuhan bukan upah atas perbuatan kita, ya, tetapi sebuah pemberian. Karena kalau kita menganggapnya itu sebagai upah, sebagai sesuatu yang kita upayakan sebagai upah, maka tidak ada sukacita di situ, tidak ada rasa syukur di situ, ya. Jadi hadiah terbesar dalam Natal ini adalah Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Ingat, anugerah bukan surat izin untuk berbuat dosa. Tadi saya bilang apapun kondisimu tidak akan pernah merubah kasih Bapa. Bukan berarti kemudian kita suka-suka kita. Ya. Bukan karena saudara dan saya dikasih Tuhan kemudian kita tidak memandang keadaan kita. Ya. Kita berbuat suka-suka. Tapi kalau kita merasakan kasih Bapa itu sebagai suatu anugerah di dalam kehidupan kita, maka pastilah seharusnya hati kita ini dibanjiri oleh kasih Bapa. Jadi kalau kita merasakan sendiri, kasih Bapa itu ada di dalam hati kita, kemudian membanjiri kehidupan kita,
seharusnya kasih kita kepada Bapa juga meluap-luap. Ya. Jadi inilah yang menjadi motivasi kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kasihnya sempurna dan berlimpah-limpah dan kita dibuatnya menjadi berharga. Itulah yang membuat kita mau taat kepada Tuhan. Ya. Kita taat bukan berarti takut dihukum. Ya. Bukan, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa, ya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa di surga, maka kita tidak mau kita tidak akan mau melukai hati Bapa. Ketika kasih Bapa itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, ya, kita tidak mau melukai hati Bapa. Nah, yang terakhir, ya, nanti kita makan ketupat ya. Ya. Jadi anugerah sebagai anak Bapa bukanlah anugerah yang murah, yang mudah. Ini anugerah yang sangat mahal. Ya. Lewat apa? Lewat kelahirannya ke dunia bukan satu keputusan yang mudah. Lewat pengorbanan Tuhan yang begitu besar di kayu salib, ya. Lahir sebagai manusia. Yesus mati di kayu salib berkorban buat saudara dan saya supaya apa? Supaya saudara mendapatkan penerimaan dan kasih dari Bapa di surga. Ya. Yesus mengalami penolakan di atas kayu salib karena dosa kita yang dipikulnya. Supaya saudara dan saya mendapatkan penerimaan dari Bapa surgawi. Ya. Biarlah cinta kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Sekarang boleh kita naikkan kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini Bapak Ibu terkasih Tuhan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada hatiku, sebab kau Bapa yang kekal. Ya, izinkan saya menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara berdoa ya, supaya sungguh cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, memenuhi hati kita lewat momen Natal ini. Ya. Saudara berharga, saudara dan saya berharga di matanya Tuhan. Kita punya
nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia Kau pulihkan aku, layakkanku. Bapa, Kau yang ku pinta saat ku ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, lewat Natal pada hari ini ya Bapa, kami diingatkan kembali lewat firman Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sempurna. Kami memiliki Allah yang punya kasih yang sempurna bagi setiap kami. Biarlah kasih Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Tuhan Yesus lahir ada di dalam hati kami ya Bapak. Sungguh kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala hal-hal yang telah menyakiti hati-Mu ya Bapak. Kami datang kepada Tuhan, kami bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami. Ampuni kami ya Bapak. Seperti halnya di dalam perumpamaan ayah yang menyambut anak yang telah menyakiti dia dengan pelukan, dengan ciuman, karena kasihnya yang begitu besar. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Biarlah Natal, damai sejahtera Natal, sukacita Natal terus ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan ya. Kasih Bapa sungguh luar biasa bagi saya dan saudara ya. Hingga kita bisa merayakannya pada hari ini bersama-sama bersuka cita. Kami dari tim PW mengucapkan juga selamat hari Natal buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Haleluya. Sebentar juga kita akan kembali pulang. Yang mau open house silahkan diundang nanti jemaatnya ya. Para pelayannya boleh diundang. Kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sembah dan puji Dia
berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berlibur. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada buat mereka. Tuhan berikan kesehatan jadi bagian dalam berlibur. Biarlah sukacita Natal terus ada buat mereka ya Bapa. Untuk jemaat yang tidak bisa hadir mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit. Kami tahu ya Bapa, Engkau peduli karena Engkau Allah yang mengasihi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka pada saat ini. Biarlah juga damai sejahtera Natal Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang alami sakit pada saat ini. Pemulihan terjadi ya Bapa. Kuasa kesembuhan dinyatakan buat mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami menerima berkat daripada Bapa di surga. Biarlah berkat Natal, berkat damai sejahtera Natal, berkat sukacita Natal, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang manis dengan Roh Kudus yang kami nyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Merry Christmas. Selamat hari Natal. Oh, Merry Christmas. We wish you Oh, Merry Christmas. wish you